Oke teman-teman, halo, selamat datang di Pamong Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat ya. Oke, sebelum videonya dimulai, mari kita mengingatkan kepada teman-teman lagi bahwa jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video-video yang ada di Pamong Channel supaya eh, Pam Pamong Channel ini bisa berkembang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi teman-teman ya. Oke, pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan teman-teman, kapan nih kedinasan 2025, sekolah kedinasan 2025 dibuka gitu ya? Karena sudah lama ya, di tahun ini sudah masuk bulan Juni, tetapi belum ada beberapa info terkait itu. Nah, ini saya mendapat beberapa surat ya teman-teman, eh, khususnya pada ini teman-teman, pada IPDN ya. Nah, ini sebenarnya bisa jadi acuan juga untuk sekolah kedinasan yang lainnya ya. Nah, ini tertanggal 22 Mei sebenarnya ya. Ini adalah surat apa ya? Persetujuan prinsip kebutuhan praja sekolah kedinasan institut pemerintah dalam negeri ya, IPDN tahun anggaran 2025 ya. Dalam rangka menindaklanjuti ini dia. Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri ya nomor tertera di sini tanggal 25 April ya. Jadi 25 April hal usulan kebutuhan calon Perda IPDN tahun anggaran 2005 dan afirmasi nilai SKD peserta asli Papua, orang asli Papua. Dengan ini kami sampaikan bahwa prinsip Menteri Pan RB prinsipnya Menteri Pan RB itu menyetujui ya, baik berarti memang sudah disetujui oleh Kementerian Pan RB kebutuhan praja Sekolah Kedinasan Pemerintah Dalam Negeri tahun anggaran 2025 untuk mengisi kebutuhan CPNS di lingkungan instansi pemerintah sebanyak 1061 ya dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi intinya prinsipnya sudah disetujui pengusulan formasi. Jadi teman-teman jangan khawatir lagi bahwa kalau ke sekolah kedinasan itu tiap tahun insya Allah selalu dibuka gitu ya. Oke. Nah, pengadaan praja ini pada institusi pemerintah dalam negeri ini memperhatikan hal-hal berikut ya teman-teman ya. Nah, ini pelaksanaan seleksi berpedoman pada peraturan Menteri Pan RB nomor 20 tahun 2021. Jadi masih ini ya, Pan RB 20 tahun 2021 ya tentang seleksi penerimaan mahasiswa praja sekolah kedinasan pada Kementerian masih aturan yang rujukannya adalah tahun 2021. Penentuan persetujuan jumlah kebutuhan peraja institusi dalam negeri disesuaikan dengan prioritas kebutuhan ASN di bidang pemerintah lingkungan institusi pemerintah berdasarkan core business instansi ya. Nah, ini penerimaan peraja harus memenuhi antara lain seleksi kompetensi dasar SKD. Ya, tetap pakai SKD ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau ini apa konsultasi terkait bimbel Pamong, teman-teman bisa untuk klik linknya ada di kolom komentar. Nanti bisa diarahkan admin untuk bagaimana cara bisa bergabung dengan bimbel Pamong dan nanti ini konsultasi bagaimana untuk mempersiapkan SKD ya teman-teman ya. Karena tahun ini 2025 ini persaingan sangat ketat. Alhamdulillah kemarin kita sempat mengadakan pelatihan juga kepada teman-teman yang daftar di Akademi TNI kan sudah ada TKD kalau di Akademi TNI ya. Alhamdulillah nilai-nilainya juga sudah 400 ke atas gitu ya. Jadi kita nanti akan latih bagaimana manajemen waktu, kemudian bagaimana mengerjakan setiap temanya. Nanti kita akan berikan pelatihan-pelatihan khusus ya bagi teman-teman yang sudah gabung di Bimbel Pamong ya. Bisa klik link yang ada di kolom komentar ya. Oke, eh ini ya ada beberapa ketentuan. Nah, kementerian ini juga yang di ini ya. Kementerian Lembaga Penyelenggaraan Sekolah Kedinasan wajib menetapkan pedoman pelaksanaan seleksi lanjutan ya di tangan Kementerian Ketua. Oke, jadi ini lanjutan ya. Jadi lanjutannya. Oke.
lanjutan ditentukan oleh BPK. Paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan. Artinya harus segera ini ya, harus segera dibuat. Artinya sudah dipastikan gitu ya, akan dibuka gitu ya. Nilai hasil seleksi lanjutan disampaikan pada panitia seleksi penerimaan mahasiswa kepada BKN sebagai dasar penetapan kelulusan akhir. Artinya ini SKB-nya ya, setelah tahap SKD ya. Jadi kementerian lembaga harus segera menyerahkan kepada Kementerian Pan RB ya untuk nanti regulasinya bagaimana ya. Jadi nanti di Pamong Channel di Bimbel Pamong ini juga akan menyiapkan pasca SKD ya, apa namanya, setelah SKD itu tesnya apa saja. Nah, nanti juga kita akan siapkan. Jadi di Bimbel Pamong tidak hanya menyiapkan SKD-nya saja, tetapi setelah SKD juga akan kita susun beberapa kurikulum gitu ya. Karena memang di sini kementerian lembaga sudah disuruh oleh Pan NP untuk segera menyiapkan seleksi lanjutan. Nah, artinya ini juga harus kita siapkan gitu ya, adik-adik ya, teman-teman ya. Oke, oke, intinya intinya yang terpenting itu jadwalnya apa namanya, akan dibuka gitu ya. Nah, ini rencana ya, rencana jadwal. Berarti ada perencanaan, tapi belum 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 apa namanya, belum secara pasti gitu. Tapi ini bisa dijadikan rujukan. Artinya masih tentatif, masih berubah-ubah. Ya, pembukaannya itu nanti di bulan Juni ya, di bulan ini ya, teman-teman ya. Kemudian pendaftarannya di bulan Juni. Jadi tunggu saja di bulan Juni, nanti akan ada pengumuman ya, kita tinggal tunggu saja. Dan kemungkinan pelaksanaan SKD-nya, jadi teman-teman harus persiapkan nih mulai dari sekarang ya. Itu di Juli Agustus. Nah, ini fokus di Juli Agustus ini sudah persiapan SKD ya. Nah, kemudian pelaksanaan seleksi lanjutan itu nanti akan diatur oleh instansi masing-masing. Ya, pokoknya rentanannya ini adalah jadwalnya ini ya teman-teman. Oke. Nah, jadi jangan nanti persiapannya mepet. Kita ingatkan di Bimbel Pamong ini untuk mempersiapkan teman-teman ya. Oke. Itu saja video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi dengan Bimbel Pamong, bisa klik link yang ada di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.